Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Namun, baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa sih salah saya? Kenapa saya tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu, nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara," tugas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin dipenjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran," balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas," kata sang menteri. "Iya, aku sendiri heran kenapa tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan," ujar Abu Nawas. "Aku tahu apa sebabnya," timbal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. "Jadi kamu tahu permasalahannya? Coba ceritakan padaku," pinta Abu Nawas. Ceritanya begini Abu Nawas. Tempo hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kau telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberimu kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam Abu Nawas. Kamu kan adalah sahabatku. Kemudian pada keesokan harinya, aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah. Dan semua tuduhan punggawa istana kepadamu adalah fitnah belaka. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut, tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas. "Oh, jadi aku korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku," timbal Abu Nawas. "Biarkan saja Abu Nawas. Mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas," sahut sang menteri. "Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku," kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sejak peristiwa itu, Abu Nawas sudah tak mau lagi datang ke istana. Beberapa bulan kemudian, Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya, Baginda Raja kembali perintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. "Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana," pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asik main bersama anak-anak kecil. "Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu?" sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. "Saya baik-baik saja Paduka," jawab Abu Nawas.
Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil? Tanya Baginda Raja. Jangan salah Paduka, dengan bermain bersama anak-anak, saya justru mendapatkan pelajaran berharga, balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran. Bagaimana mungkin Abu Nawas? Coba beritahu aku, pinta Baginda Raja. Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa, jelas Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Tanya Baginda Raja bertambah penasaran. Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya, tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. Baiklah, saya minta maaf. Saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat zalim kepadamu, sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya. Kisah selanjutnya. Alkisah, Panglima prajurit kerajaan baru saja mengangkat komandan baru untuk ditugaskan di daerah kota Baghdad. Dengan sombongnya, komandan baru itu bersama para prajurit berkeliling ke pasar dan pemukiman penduduk untuk memastikan keamanan di daerah yang jadi tanggung jawabnya. Merasa keadaan sekitar sudah aman, komandan itu timbul keinginan mencari tempat untuk bersenang-senang. Ia lalu berjalan ke sana kemari, tapi tak menemukan tempat yang diinginkan. Hingga akhirnya di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan Abu Nawas. Komandan baru itu tak mengenal siapa Abu Nawas. Ia pun menghampiri dan bertanya, "Hei Pak Tua, apakah di sekitar sini ada tempat untuk bersenang-senang?" Tanya komandan prajurit tersebut. "Kalau tidak salah, di sebelah sana Tuan," jawab Abu Nawas menunjuk ke arah depan. "Hei Pak Tua, di manakah tempat itu?" Tanya prajurit lain dengan sifat arogannya. "Pergilah ke arah sana Tuan, lurus tanpa belak-belok. Maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, komandan dan para prajurit itu akhirnya pergi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Akan tetapi setibanya di tempat itu, mereka kaget karena tidak ada tempat yang diinginkan, melainkan tempat kuburan yang sangat luas. Hal tersebut tentu saja membuat komandan dan para prajurit itu kesal. Mereka menganggap jika Abu Nawas telah menipu mereka. Lantas mereka kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hei Pak Tua, berani sekali kamu membohongi kami," bentak sang komandan. Mereka tidak menyadari jika yang diajak bicara adalah Abu Nawas yang merupakan penasehat kerajaan. "Berani sekali kamu membohongi kami. Memangnya siapa kamu Pak Tua?" tanya salah seorang prajurit yang sudah sangat geram. "Aku adalah abdi Tuan," jawab Abu Nawas yang terkesan hanya asal bicara. Komandan dan para prajurit itu semakin dibuatnya geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada anak buahnya. "Atas perbuatanmu, engkau akan aku bawa ke panglima kami," bentak komandan kepada Abu Nawas. Hingga kemudian Abu Nawas pun dihadapkan kepada panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong. Dia berani membohongi pasukan kerajaan," lapor komandan itu kepada panglima. Namun sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi. Panglima itu justru bersikap biasa saja, seperti tidak merasa kaget sama sekali. Panglima itu justru memerintahkan kepada prajuritnya untuk melepaskan tali yang mengikat tangan Abu Nawas. Dengan perintah itu, komandan dan anak buahnya pun merasa heran. Kemudian panglima itu mendekati Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas,
Maafkan perbuatan anak buahku ini ya, tutur Panglima itu dengan sangat sopannya. Ternyata Panglima dan Abu Nawas sudah mengenal satu sama lain. Mereka sudah sering bertemu ketika sang baginda Raja Harun al-Rasyid mengundangnya ke istana kerajaan. Melihat hal itu, betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang sejak awal menyelimuti seakan berubah menjadi rasa takut yang mereka rasakan. Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka tunjukkan kepadamu? Tanya Panglima dengan nada halus. Abu Nawas menjawab, begini Panglima, mereka telah memintaku untuk menunjukkan tempat bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan. Karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Di situ dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya. Jawab Abu Nawas serius. Panglima hanya tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan dan para prajuritnya lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. Wahai tuanku Abu Nawas, maafkan hamba dan para prajuritku ini. Jika saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu saja kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima, ujar komandan itu. Hei komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya, jelas Abu Nawas. Anda benar tuanku Abu Nawas, jawab komandan itu begitu malunya. Kemudian Abu Nawas pun diantar pulang oleh komandan dan para prajuritnya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. Siapa kamu? Tanya orang gila tersebut. Saya hamba Allah, jawab Abu Nawas. Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa? Bentak orang gila mulai emosi. Nama saya Abu Nawas, jawab Abu Nawas dengan tenang. Apakah kamu orang berilmu? Tanya orang gila itu kembali. Iya, saya orang yang berilmu, jawab Abu Nawas. Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu, mereka adalah orang-orang yang aku bunuh. Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku, ujar orang gila tersebut. Dan kali ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku, ujar orang gila itu. Apa pertanyaanmu? Tanya Abu Nawas. Begini, ketika awal bulan, bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan, bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan, bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya kecil? Tanya si orang gila. Kamu sangat bodoh. Di awal bulan, bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya jadi kecil, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. Luar biasa,
Ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang kupikirkan. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika pada sore hari, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah lesu dan kelelahan. Pasalnya, seharian ia di hutan mengumpulkan kayu bakar dan dijualnya ke pasar. Untuk melepaskan rasa penatnya, ia pun duduk istirahat di depan rumah. Kemudian sang istri segera membuatkan minuman dan diberikannya kepada Abu Nawas. "Wahai istriku, sepertinya aku tidak kuat kalau terus-terusan begini. Tiap hari memikul kayu dari hutan sampai pasar, sedangkan usiaku sudah beranjak tua. Belikanlah aku seekor keledai untuk meringankan pekerjaanku. Dia akan membantuku memikul kayu, dan aku jadi lebih giat bekerja," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Baik, saya akan memberikan uang untuk membeli keledai. Tapi ingat, kamu harus mengembalikannya," balas sang istri. "Saya janji, wahai istriku," sahut Abu Nawas. Sang istri lalu memberikan uang simpanannya kepada Abu Nawas. Esok paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk membeli seekor keledai. Setelah mendapatkan keledai yang diinginkan, Abu Nawas langsung membawanya pulang. "Akhirnya pekerjaanku akan terasa ringan," kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun membuat kandang untuk tempat tidur keledainya. Setelah waktu menjelang pagi, Abu Nawas bangun dari tidurnya. Ia mengawali hari dengan penuh ceria. Semua perbekalan yang akan dibawanya dipersiapkan dengan semangat. Tapi ketika ia hendak mengambil keledainya, Abu Nawas dibuatnya terkejut. Pasalnya keledai yang kemarin dibeli hilang dari kandangnya. Seketika Abu Nawas menjadi panik. Ia pun memberitahukan kepada istrinya. "Wahai istriku, keledai kita hilang," tutur Abu Nawas. "Apa? Hilang? Aku tidak mau tahu. Pokoknya uang pembelian keledai harus kamu kembalikan," balas sang istri. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas malah semakin pusing. Lalu Abu Nawas berkeliling kampung dan menanyakan kepada orang-orang. "Apakah kalian melihat keledaiku?" tanya Abu Nawas. Namun tak ada seorang pun yang mengetahuinya. "Aduh, gimana ini?" keluh Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas berjanji di depan orang-orang. Apabila keledainya ditemukan, dia akan menjualnya dengan harga yang murah, yaitu senilai 1 dinar. Orang-orang pun kaget dengan hal itu. "Kamu serius, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Iya, saya serius," jawab Abu Nawas. Setelah lama berkeliling tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memilih untuk pulang. Dan ketika saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat keledainya sedang makan rumput di pekarangannya. "Aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu malah berada di sini," ucap Abu Nawas kegirangan. Ia pun segera memberitahu istrinya. "Wahai istriku, ternyata keledainya berada di pekarangan," seru Abu Nawas. "Syukurlah, berarti Allah masih sayang sama kita," balas istrinya. "Tapi aku bingung, wahai istriku," kata Abu Nawas. "Bingung kenapa? Seharusnya kamu senang keledainya bisa kembali," ujar istrinya. "Iya, aku senang, tapi aku sudah kadung berjanji sama orang-orang," ucap Abu Nawas. "Janji? Janji apa?" tanya istrinya. "Aku janji kalau keledainya ditemukan, aku akan menjualnya senilai 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Keledai harga 50 dinar akan dijual 1 dinar, balas istrinya heran. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan solusinya. "Wahai istriku, jangan khawatir. Aku tak mungkin mengingkari janjiku kepada orang-orang, tapi aku punya solusi yang tepat," sahut Abu Nawas. Selanjutnya, Abu Nawas membawa keledai tersebut di hadapan warga. "Keledaimu sudah ditemukan, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Iya kawan, dan aku akan menepati janjiku.
Aku akan menjual keledai ini dengan harga 1 dinar. Ayo, siapa yang mau membelinya? Seru Abu Nawas. Spontan para warga langsung berebutan untuk mendapatkan keledai Abu Nawas. Tunggu dulu kawan-kawan, saya belum selesai bicara, tukas Abu Nawas. Kalian lihat sepatu keledai yang ada di punggungnya? Ini harganya 100 dinar. Kalau kalian berminat membeli keledaiku, maka harus membeli juga sepatunya. Tidak boleh dipisah-pisah, karena saya menjualnya sepaket, kata Abu Nawas menjelaskan. Itu sih sama saja bohong Abu Nawas. Malah kamu dapat untung besar, jawab para warga. Mereka pun lalu membubarkan diri tak jadi membelinya. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali memiliki keledainya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sudah terlalu sering mengerjai banyak orang. Raja Harun al-Rasyid sendiri tak luput dari keusilan Abu Nawas. Berulang kali sang raja ingin membalaskan dendam namun selalu gagal. Yang ada malah sang raja sendiri yang kena batunya. Namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itulah perumpamaan yang pas disematkan kepada Abu Nawas. Karena kali ini Abu Nawas yang kena apes, dikelabui oleh komplotan penipu. Akibatnya Abu Nawas kena semprot kemarahan istrinya. Ibarat sudah jatuh malah tertimpa tangga. Kejadian ini berawal ketika Abu Nawas disuruh oleh sang istri untuk menjual keledainya. Berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Di tengah perjalanan Abu Nawas diperhatikan oleh 4 kawanan penipu. Mereka tidak tahu kalau orang tua yang membawa keledai adalah Abu Nawas. Begitu juga dengan Abu Nawas, tidak mengenal mereka sebagai komplotan penipu. Mereka lalu menyusun siasat untuk menipu Abu Nawas. Datanglah penipu pertama menghampiri Abu Nawas dengan mengaku sebagai juragan kambing. "Apakah tuan hendak menjual kambingnya?" tanya penipu pertama. "Iya, tapi ini bukan kambing," balas Abu Nawas. "Loh, kalau bukan kambing, lalu itu hewan apa?" tanya penipu pertama dengan berpura-pura heran. "Ini adalah hewan keledai," tegas Abu Nawas. "Kalau kau anggap itu adalah keledai, silahkan jual aja sendiri ke pasar dan tanya harganya," ujar si penipu sambil tertawa dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh dengan ucapan penipu pertama. Untuk meyakinkan bahwa hewan yang dibawanya adalah keledai, Abu Nawas menaikinya dan melanjutkan perjalanan menuju pasar. Belum sampai ke pasar, Abu Nawas kembali dihampiri oleh penipu kedua. "Dasar orang tua stres, hewan kambing kok ditunggangi," ucap penipu kedua. Abu Nawas kaget mendengarnya. Ia pun membalas omongan penipu kedua. "Apakah tuan buta? Ini hewan keledai," gerutu Abu Nawas. "Kalau ini kambing, mana mungkin aku menungganginya," sambungnya. Penipu kedua berpura-pura tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Orang stres kalau diberitahu bukannya terima kasih tapi malah nyolot, ucap penipu kedua sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas masih belum terpengaruh dengan upaya penipu kedua. Ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Datanglah penipu ketiga menghampiri Abu Nawas. "Baru kulihat ada kambing yang begitu kuat," ucap penipu ketiga kepada Abu Nawas. "Apa maksudmu?" tanya Abu Nawas heran. "Kambing Anda bisa kuat berjalan, padahal engkau menaikinya," jawab penipu ketiga dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Pikiran Abu Nawas mulai goyah. "Ini kambing atau keledai?" tanya Abu Nawas dalam hati. Pasalnya sudah 3 orang yang ia jumpai, mereka semua mengatakan bahwa hewan yang dibawanya adalah kambing. Abu Nawas pun mulai timbul keraguan, apakah ini kambing atau keledai. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh penipu keempat. Ia segera menghampiri Abu Nawas. "Apakah kamu hendak menjual kambingnya? Kalau boleh, saya beli dengan harga 5 dirham untuk keperluan hajatan. Saya sudah keliling pasar hewan, tapi tak menemukan kambing yang cocok. Begitu melihat kambing Anda, saya merasa tertarik karena terlihat bersih dan agak gemukan.
kata si penipu keempat kepada Abu Nawas. Dengan nada ragu, Abu Nawas bertanya, "Apakah Anda yakin ini adalah kambing? Bukankah ini keledai?" Si penipu keempat menjawab, "Ya iyalah, itu hewan kambing. Masa saya mau menyembelih keledai untuk hajatan?" Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas menjual keledainya kepada penipu keempat dengan harga 5 dirham. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas lalu menjadi bulan-bulanan istrinya. Ia diomeli habis-habisan karena bisa-bisanya dibodohi dan ditipu. Sang istri marah karena harga keledai yang seharusnya laku 50 dirham hanya dijual 5 dirham. Itu sama saja seperti harga kambing. Karena tak tahan dengan omelan istrinya, Abu Nawas lalu pergi keluar rumah. Ia pergi ke hutan untuk menyendiri. Dalam kesendiriannya, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa ia bisa dikelabui oleh 4 kawanan penipu yang tak dikenalnya, dan ia berniat membalaskan dendam perlakuan mereka. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan ide yang cemerlang. Ia segera memotong kayu kecil di hutan lalu dipahatnya hingga menyerupai tongkat. Setelah tongkat tersebut jadi, Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. Tapi sebelum aksinya dimulai, Abu Nawas terlebih dahulu mendatangi semua toko dan warung di pinggiran pasar. Selanjutnya Abu Nawas kembali pulang ke rumah. Hari yang ditunggu pun tiba. Dengan membawa tongkat yang dibuatnya, Abu Nawas pergi menuju pasar. Setibanya di pasar, Abu Nawas berkeliling mencari keberadaan 4 kawanan penipu. Ternyata mereka sedang makan di warung. Abu Nawas pun masuk ke dalam warung dan menyapa mereka dengan ramah. "Ada perlu apa Anda datang ke pasar?" tanya salah satu dari mereka kepada Abu Nawas. Dengan berlagak lugu, Abu Nawas bercerita, "Tadi malam saya mendapatkan wangsit untuk mengambil tongkat ajaib ini di hutan," ucap Abu Nawas sambil menunjukkan tongkatnya. "Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Saya perhatikan tidak ada yang istimewa," jawab salah satu dari mereka. "Menurut wangsit yang saya dapatkan, tongkat ini bisa untuk membeli apa saja tanpa harus membayar. Caranya dengan menghentakkan tongkat ini ke tanah. Saya sendiri kurang yakin, makanya saya hendak mencobanya," ujar Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dan kawanan penipu selesai makan, Abu Nawas kembali berkata, "Kalian semua berdiri di sampingku. Saya ingin menguji tongkat ajaib ini." Ia pun lalu menghentakkan tongkatnya ke lantai. Tiba-tiba datang pemilik warung menghampiri mereka sambil berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silakan pergi dari warung kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Abu Nawas dan kawanan penipu lalu meninggalkan warung makan tanpa membayarnya. "Ternyata tongkat ajaib ini berfungsi," teriak Abu Nawas pura-pura kegirangan. Kawanan penipu itu pun heran dengan kejadian tersebut. Namun salah satu dari mereka masih ragu. "Aku masih tak yakin dengan kehebatan tongkat itu. Bagaimana kalau kita coba untuk masuk ke toko pakaian?" ucapnya. "Ide yang bagus. Ayo kita masuk ke toko pakaian," balas Abu Nawas. Di dalam toko pakaian, masing-masing dari mereka sibuk memilih baju yang bagus dan juga sepatu. "Apakah kalian sudah memilih baju yang kalian sukai?" tanya Abu Nawas. "Sudah," jawab mereka serempak. "Baiklah, kalau begitu kalian semua berdiri di sampingku." Kemudian Abu Nawas kembali menghentakkan tongkatnya ke lantai. Lalu datanglah pemilik toko dan berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silahkan pergi dari toko kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Mereka pun pergi meninggalkan toko pakaian tersebut tanpa disuruh membayar. Di perjalanan, Abu Nawas tak henti-hentinya memuji tongkat ajaibnya. Hal ini mengundang rasa penasaran kawanan penipu dan keinginan untuk memiliki tongkat tersebut. "Tuan, bagaimana kalau tongkatnya kami beli?" kata salah satu dari mereka. "Waduh, saya tidak mungkin menjual tongkat ini. Karena dengan tongkat ini saya bisa mendapatkan apa saja tanpa harus membayar," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau kami beli dengan harga 100 dirham?"
rayu mereka. Sekali lagi maaf, saya tidak ada niatan untuk menjual tongkat ini, pancing Abu Nawas. Kalau begitu kami beli dengan harga 500 dirham. Apakah Tuan setuju? Desak mereka. Gimana ya? Sebenarnya saya keberatan menjual tongkat ajaib ini. Tapi karena kalian sangat menginginkannya, baiklah saya terima. Balas Abu Nawas dengan berpura-pura kecewa. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa uang 500 dirham. Sedangkan kawanan penipu kembali ke warung makan untuk merayakan tongkat ajaibnya. Ketika mereka selesai makan, salah satu dari mereka menghentakkan tongkatnya ke lantai. Si pemilik warung datang menghampiri mereka dan meminta bayaran atas hidangan yang mereka makan. Kawanan penipu itu pun terkejut. "Kenapa kamu meminta bayaran? Bukankah tadi waktu kami makan bersama orang yang membawa tongkat ini, kamu tidak meminta bayaran sama sekali?" kata mereka. Si pemilik warung menjawab, "Iya benar, karena orang yang bersama kalian sebelumnya sudah datang ke warung ini dan memberikan uang untuk 5 porsi makanan." Mendengar jawaban itu, 4 kawanan penipu langsung tertunduk lemas. Mereka akhirnya mendapatkan balasan dari Abu Nawas atas perbuatannya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.